Nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita ada di rumah Tuhan, amin. Mari dengan sukacita Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari dengan hati kita tertuju kepada Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk segala perbuatan-Mu yang heran dan ajaib. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang terbaik kami bisa ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau katakan tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi setiap kami. Ini hati kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Dan biarlah bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menghampiri hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan Yesus, ya Allah yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Mari sama-sama kita serukan di hadapan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, serukan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab hanya nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami mau datang menghampiri tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Tuhan, namamu diagungkan. Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima segala pujian sembah kita pagi hari ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari sembah dan tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan
Allah dengan surga pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama sambutkan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir,
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Dialah Raja atas dunia ini. Dia Allah yang lahir, Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Amin. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sadukan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay. Haleluya, berikan sorak kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Mohon perhatiannya, untuk ibadah kaum wanita ditiadakan. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Ya jangan dilihat. Saso bilang jangan dilihat. Christmas Celebration Premium hari Sabtu tanggal 14 Desember pukul 5.30 bertempat di GPT Petra Palu, Jalan Patimura nomor 33 dengan dress code merah atau hijau. Gratis ini kasihan. Datang yuk kita ibadah sama-sama, ajak saudaramu, pacarmu, keluargamu, temanmu, semuanya. Datang Jo, saya tunggu di gereja nah. Oke, puji Tuhan, kami menginformasikan kembali bagi setiap anak-anak muda akan diadakan Christmas Celebration Full of Gratitude yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari hari Sabtu jam 5:30 sore dengan dress code merah dan hijau agar menjadi perhatian bagi setiap anak-anak muda. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, biarlah Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Kami juga mau menginformasikan
buat jemaat Petra bahwa ada undangan ibadah perayaan Natal GPT Petra OT yang akan dilaksanakan di hari Selasa tanggal 10 Desember jam setengah 7 malam, yaitu bertempat di GPT Petra OT, Jalan Lorong SMA 1 Sindue, Dusun 4, Desa Oti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau mengikuti ibadah Natal ini bisa sama-sama bergabung langsung ke Gereja Petra Cabang Oti. Demikian dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan jam setengah 7 malam. Oke. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup dalam benaran-Mu, bukan dengan kuat
sambil mengangkat tangan kita. Engkaulah, amin Tuhan. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Raja kami, kepada Tuhan kekasih jiwa kami. Hidupku ku berserah. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Engkaulah. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari naikkan penyembahanmu kepada Sang Raja pagi hari ini. Mari sembah Dia, mari naikkan syukur. Sebab Dia layak menerima itu. Mari naikkan sembahmu kepada Raja, kepada Raja, kepada Tuhan kita. Mari naikkan, sebab Dia layak, sebab Dia layak, Dia layak, Dia layak, Dia layak. Kau ada di sini, Kau ada. Kami mau serahkan hidup kami. Oh Tuhan. Mari berapa menit ke depan ini, Kau Allah kami. mari naikkan pujianmu kepada Dia dengan segenap hati. Kita naikkan pujian karena kita tahu Dia Raja kita. Dia hadir di tempat ini. Karena kita diselamatkan untuk menyembah Dia. Kita diselamatkan untuk memuji Dia. Mari semua yang ditebus dengan darahnya menaikkan sembah kita, menaikkan pujian kita, sembah Dia. Angkat suaramu dengan segenap hati. Kami percaya surga terbuka bagi kami pagi hari ini. Surga mencurahkan hadiratnya pagi hari ini. Shabalabatakama ya nama sekadama ya nama. Naikkan pujianmu, sebab Dia layak, Dia layak, Dia layak. Shakaralama ya nama ya sakanama ya nama. Setiap yang bernapas biarlah memuji Engkau, menyembah Engkau, menyembah Engkau. Rabatakama ya nama. Ini baitmu, ini gerejamu. Rabatakama ya rabatakama ya sadala baba baba baba. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Rabatakama ya se. Shabarabatakana maya namaya takana maya sekana maya namaya namaya namaya. Kami buka hati kami pagi hari ini. Kami bukan hanya sekedar datang ke tempat ini, tapi kami membawa hati kami dengan rasa haus dan lapar Tuhan. Dan bukan cuma jemaat ini yang memiliki kerinduan, tapi hamba-Mu juga memiliki kerinduan yang besar untuk boleh mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak sia-sia ada di tempat ini. Kami tidak sia-sia memuji-Mu. Kami tidak sia-sia menyembah-Mu Tuhan. Tetapi kami bangga menyembah Tuhan. Kami bangga dan bersyukur diberi kesempatan dan waktu oleh Tuhan. Untuk kami boleh menaikkan syukur kami. Karena bagi kami, Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kasih setiamu begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Sekalipun kadang kami tidak setia,
tapi Engkau tetap setia di dalam kehidupan kami. Bukan ketika kami baik Engkau ada, bukan cuma ketika kami diberkati Engkau ada, tetapi ketika kami ada di lembah kekelaman, di mana kami mengalami titik terendah, di situ Engkau ada, di situ Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Urapi pikiran dan telinga kami, urapi hati kami. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami haus akan suara-Mu. Kami mau dituntun oleh firman-Mu. Kami mau Tuhan suara-Mu diperdengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan hamba-Mu bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Urapan-Mu ada di tempat ini, menguasai setiap sisi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mungkin berikan senyum kiri kanan dulu mungkin ya, karena saya percaya. Saudara, kasih senyum kiri kanan. Ya, bukan cuma istri saudara, tetapi ya teman lelaki, teman duduk ya. Kita sama-sama bersuka cita dan bersyukur ya bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita boleh sama-sama hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita dan memberikan kita pertolongan ya untuk kita terus mengerti. Ya, kita bersyukur ada banyak hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan ya, diberikan pembukaan rahasia kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau bilang bahwa kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini sungguh sangat melimpah ya, bukan cuma berkat jasmani saya percaya, tetapi berkat-berkat rohani dalam hidup kita itu sangat melimpah saudara. Dan ini kesempatan bagi saya dan saudara untuk benar-benar kita memanfaatkan waktu ini untuk kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Mari buka Alkitab saudara. HP juga saudara buka, tapi bukan Facebook dan WA atau Instagram, tetapi Alkitab saudara ya. Ya, di situ dikatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara, Paulus memberitahukan rahasianya bagaimana saudaraku dia bisa bertahan dan mengakhiri pertandingan yang baik di dalam kekristenan. Nah, kalau kita menyelidiki dengan seksama bahwa bagaimana Paulus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Nah, mungkin bagi pandangan orang-orang saudaraku bahwa wah, ini kalau saya mungkin di posisinya Paulus, mungkin saya sudah meninggalkan Tuhan, mungkin saya sudah bersungut-sungut, mungkin saya sudah tawar hati, mungkin saya sudah tidak pelayanan, mungkin saya sudah tidak lagi berdoa, ya mungkin saya sudah marah, protes kepada Tuhan. Ya kalau kita menyelidiki bagaimana penderitaan Paulus yang begitu luar biasa beratnya, masuk penjara saudara. Kadang-kadang dia katakan tidak makan, kedinginan saudara. Dianiaya, dicaci maki, diludahi. Dan berbagai macam penganiayaan yang dia alami. Tetapi saudara dia memberitahukan kepada kita ayat 17. Penderitaan yang ringan. Kalau kita bandingkan dengan tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita berkata begini bahwa aduh tantangan saya enggak seberapa dibanding tantangan yang dihadapi Paulus. Mungkin saudara belum mengeluarkan darah. Mungkin saudara
tidak terlalu berat, tapi saudara mungkin waduh ini sudah terlalu berat, saya tidak sanggup lagi. Tapi ketika kita bercermin dengan apa yang dialami Paulus, apa dialami Kristus, itu kita akan bilang ini sangat berat. Dibandingkan dengan penganiayaan-penganiayaan yang kita dengar saudaraku di negara-negara lain. Mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak bisa jangankan beribadah, memiliki Alkitab pun saudara. Mereka dilarang. Sehingga ada satu video yang saya sangat terharu di mana ketika mereka dibagikan sebuah Alkitab, mereka senangnya luar biasa, saudara. Bukan senang yang dibuat-buat, tetapi betul-betul senang, memiliki kerinduan yang besar. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun mereka menantikan Alkitab itu, saudara. Tapi hari itu Alkitab datang kepada mereka. Sekarang mungkin Alkitab saudara sudah banyak abunya di rumah. Mungkin sudah tidak dipaduli. Ya Pak Pendeta, saya banyak buka di HP. Saya lihat. Mungkin lebih banyak WA-nya mungkin ya. Begitu baca Alkitab, bunyi lagi WA. Buka dulu WA. Waduh. Mereka begitu bersuka cita. Punya kerinduan yang besar untuk mau bertumbuh. Mau baca Alkitab. Sekalipun aniaya begitu luar biasa. Saudara, apa yang menjadi kunci Paulus? Sehingga jangan saudara pikir dia rasul. Benar dia rasul. Tetapi saudara, dia sama dengan kita manusia, pengikut Kristus. Dia ada Roh Kudus, kita ada Roh Kudus. Dia ada kasih karunia, kita juga ada kasih karunia. Apa yang Paulus alami, saudara? Dia bilang gini. Dia katakan gini, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan. Seringkali kita lebih berfokus kepada proses daripada hasilnya. Daripada tujuannya. Seringkali kita berfokus kepada wah prosesnya susah, sukar. Saya tidak bisa prosesnya seperti ini. Sehingga kita kadang-kadang aduh Tuhan janganlah terlalu berat dengan proses ini. Kalau Paulus mau berfokus kepada prosesnya yang Tuhan izinkan. Padahal kita sudah berulang-ulang kali. Mungkin ratusan kali. Kita mendengar firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada kejahatan. Bahwa firman itu selalu mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Ujungnya, hasilnya, dampaknya dalam kehidupan kita. Mendatangkan kebaikan. Tetapi seringkali kita berfokus kepada prosesnya. Kalau Sadrak dan Mesak Abednego saudara melihat apinya, maka dia tidak akan pernah mau menyembah Tuhan. Kalau Yesus mau melihat salibnya, dia tidak akan mungkin mau saudaraku untuk mau menebus kita. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami dalam proses, bukan proses yang bermain-main. Prosesnya sungguh berat saudara. Mereka harus kehilangan segala-galanya. Bahkan nyawa sendiri mereka harus hilang. Mungkin waktunya kita saja yang mungkin hilang. Mungkin waktu saja yang kita hilang. Ada yang mau bikin Natal di Oti, ada jauh. Belum hujan. Belum longsor. Saya tidak promosi ya, jalannya udah bagus. Di Enu tidak longsor lagi saudara, sudah dikerjakan dengan baik. Kita seringkali berpikir, aduh tidak bisa seperti ini. Padahal saudara, ini kesempatan bagi kita. Paulus melihat dengan mata iman bahwa penderitaan yang ringan ini, yang tidak berat ini. Itu mengerjakan, dia katakan, melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya jemaat di Kisah Para Rasul, penganiayaan semakin besar, mereka tidak pusing saudara. Karena fokusnya mereka kepada amanat agung.
yang Yesus berikan kepada mereka. Kalau hari ini fokus kita tidak sama dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa jalan dengan Tuhan. Kita akan tawar-menawar dengan Tuhan, saudara. Tuhan jangan gini, Tuhan jangan seperti ini. Padahal dia sudah merencanakan sesuatu yang bukan kecil. Yang bukan biasa-biasa dalam hidup kita. Tapi rencana yang besar bagi saya dan saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting hari ini, sudah siapkah gereja untuk masuk kepada proses itu? Proses yang bukan pendeta yang bikin, bukan manusia yang bikin, tetapi Tuhan yang sudah bikin. Ini rencananya Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, maka apa yang dia rencanakan pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita kadang-kadang sukar percaya Tuhan ketika kita dalam proses, saudara. Susah sekali. Tapi waktu kita diberkati, waktu segala sesuatu berjalan dengan baik, sangat gampang untuk percaya kepada Tuhan. Dan saya mau bilang, orang di luar sana pun bisa seperti itu. Tetapi apa yang membedakan kita, saudara? Bahwa dalam penderitaan pun, dalam penganiayaan pun, dalam tantangan apapun, pergumulan apapun, saudara, kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena ujung dari dampak daripada rencana Tuhan ini pasti mendatangkan kebaikan. Beda dengan orang-orang di luar sana. Mereka tidak punya pengharapan apapun. Mereka tidak punya kepastian. Mereka tidak punya jaminan apapun. Bahwa mereka menjalani itu ya mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan saya kerjakan ini baik. Karena mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak punya jaminan. Bahwa apa yang mereka kerjakan ini akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Mereka cuma bilang, semoga Pak begitu. Tapi kita punya kepastian Bapak Ibu. Kita punya firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Yang saya percaya begini. Seperti Mazmur 121 katakan dia tidak tertidur. Dia tidak terlelap. Bapa kita tahu apa yang terbaik dia izinkan dalam hidup kita. Makanya kita selalu bersyukur. Kalau apapun itu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau melihat ya. Jadi sekali lagi jangan fokus kepada prosesnya. Makanya Paulus bilang kami tidak tawar hati. Kalau kita sudah tawar hati dalam melakukan firman, dalam menjalani proses, maka Alkitab bilang apa? Kecil kekuatan. Waktu kita dalam kesesakan, makanya kita kadang-kadang cepat putus asa, bersungut-sungut. Kenapa? Kita udah tawar hati. Padahal Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita. Bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yesus dikatakan Alkitab, dialah Immanuel. Yaitu Allah beserta dengan kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, saya cepat saja, 30 sampai ayat 30, 32 dan 36. Di situ dikatakan gini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30, 32 dan 36. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ya saya ayat 32 dulu, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara, dari ayat yang ke-30, saudara 31 kita lihat bahwa ada kata kemerdekaan. Ya, dan ayat 32-36 ini tidak akan pernah bisa terjadi dalam hidup saudara kalau saudara tidak mempraktekkan ayat yang ke-30 dan 31.
Bahwa Tuhan tidak main-main dalam berfirman. Dia memberitahukan kita suatu rahasia kebenaran firman Tuhan yang diberitahukan cuma kepada anak-anaknya, saudara. Bahwa ketika kamu ada di dalam firman, tinggal dalam firman, Tuhan bilang apa? Dampaknya apa, saudara? Bahwa kita akan mengalami kemerdekaan, kita akan mengalami kebebasan, saudara. Tetapi syaratnya apa, saudara? Di ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi yang pertama, saudara, Tuhan mau untuk kita ngalamin kemerdekaan itu. Dampak dari kebenaran ini adalah kita harus percaya dulu. Nah, persoalannya, saudara, bahwa seringkali orang percayanya bukan percaya yang seperti Tuhan mau. Ya, lain kepercayaannya dia, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata percaya itu, saudara, dalam bahasa Yunani adalah itu mempercayakan dan mengandalkan dan berpegang teguh pada dalam perjanjian baru. Kata ini sering digunakan untuk menerjemahkan kata percaya. Jadi saudara, percaya itu bukan hanya cuma percaya saja di mulut, tetapi betul-betul saudara mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Jadi ada orang yang cuma percaya, artinya saudara, mereka cuma mengetahui Tuhan itu cuma sebagai informasi saja. Cuma mengetahui kebenaran, dia tahu firman Tuhan itu benar, tetapi cuma menjadi sekedar informasi saja. Oh iya, saya tahu. Coba tanya, saudara. Seperti yang saya bilang sering di tempat ini. Coba tanya orang-orang yang korupsi apa semua, khususnya Kristen. Percaya ada Tuhan? Oh iya, saya percaya ada Tuhan. Tapi percayanya itu cuma sekedar Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Ya cuma sekedar informasi. Makanya Paulus katakan di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 21. Saudara, dia katakan begini, Roma ayat pasal pertama ayat 18 sampai 21. Di situ dikatakan gini, saudara, bahwa sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah yang nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perhatikan di 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka, coba ini dia kenal Allah tapi dia tidak memuliakan Allah. Ya kan? Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, perhatikan, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Makanya kita lihat ada orang Kristen percaya Yesus, percaya tapi hidupnya gak berubah. Karena begini, percayanya itu cuma sebagai informasi di dalam kehidupan mereka. Memang kita harus butuh informasi. Tetapi bukan cuma sebatas itu yang dikatakan percaya kepada Tuhan. Tapi kata percaya itu, saudara, adalah benar-benar ada tindakan kita untuk betul-betul mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Prinsip kita, gaya hidup kita harus betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu dahsyatnya kekristenan, saudara. Bahwa waktu saudara menghidupi firman, sudah tidak ada yang bisa menandingi itu. Firman itu di atas segala-galanya. Firman itu tidak ada yang menandingi. Waktu kita mengenakan firman itu, iblis sudah tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Waktu kita mengabaikan itu, saudara, makanya firman itu sebagai perisai, penolong, pelindung dalam hidup kita. Dia akan melindungi saya dan saudara. Kalau kita mengenakan firman itu, saudaraku, ya kita benar-benar akan mengalami. Banyak orang Kristen cuma dengar firman sebagai informasi. Akhirnya apa? Cuma sampai sebatas informasi saja, dengar-dengar gitu. Tapi
Ya udahlah, yang baik saya sesuai dengan saya mau, sesuai dengan telinga saya ambil. Yang gak sesuai, saya tidak mau. Mungkin itu akal-akalannya pendeta. Padahal sudah nyata dengan jelas bahwa ini kebenaran. Nah, saya mau bilang begini saudara, waktu saudara kerjakan kebenaran, ada dampak yang baik dalam hidup kita. Pasti baik. Tidak mungkin tidak baik, saudara. Kalau di luar saya tidak jamin. Tapi kalau firman Tuhan, pasti ada dampaknya dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita seperti di kata Roma ini. Kalau saudara baca itu Roma pasal yang pertama, waduh sangat menjijikkan mereka punya kelakuan. Labelnya Kristen, tetapi sebenarnya mereka bukan Kristen. Kalau hari ini engkau cuma sebatas, ya saya tahu ini firman, ya saya sering dengar ini firman, tapi engkau tidak melakukan firman itu, maka engkau tidak pernah mengalami mujizat, engkau tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Ambil keputusan hari ini, untuk sungguh-sungguh saya mau Tuhan, untuk mempercayakan segenap hidup saya. Dalam Matius pasal 13, ayat 14 dan 15, dikatakan begini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, perhatikan, namun tidak mengerti. Ini orang berbicara tentang orang yang cuma mau dengar aja, tapi gak mau melakukan. Kalau kita cuma sebatas dengar dan tidak mau melakukan, sungguh-sungguh melakukan, maaf, engkau tidak akan bertumbuh, engkau tidak akan mengalami firman. Dan dikatakan gini, mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. 15. Sebab apa? Hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan ngerti dengan hatinya. Lalu berbalik hingga aku menyembuhkan mereka. Dan Yakobus pasal yang kedua, kondas ayat 19. Kamu percaya Tuhan itu ada, itu sangat baik. Tapi ingat, setan pun percaya. Setan cuma tahu informasi tentang Tuhan. Dia tahu itu Roh Kudus, dia tahu itu Bapa. Dia tahu Yesus. Tapi dia enggak menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Percayanya berbeda dengan percaya yang dikehendaki oleh Bapa. Kita tidak akan pernah mengalami itu, saudara. Kalau firman ini hanya sebatas informasi dan kita tidak bertindak dalam kehidupan kita. Maka kalau kita baca saudara, kita kembali ayat 31. Kalau terjemahan Amplified-nya dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, jadi ini yang kedua tadi kata percaya. Yang kedua Tuhan mau bilang begini, bahwa jika kamu tetap berpegang pada firman-Ku dan terus menaati ajaran-ajaranku dan hidup sesuai dengan firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Kita tidak akan pernah tahu kedahsyatan firman itu, bagaimana kedahsyatan firman itu sebelum kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau ngalamin kalau kita gak nyerahkan hidup kita betul-betul sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar di dalam rumah tanggamu, di dalam apa yang kau miliki hari ini dan hidupmu, terutama kalau hari ini kau tidak serahkan. Pernahkah saudara punya HP yang rusak terus datang ke tukang servis dan saudara bilang gini sama saya tahu kau pintar servis HP, saya percaya kau servis HP, tapi saya percaya HP ku ini akan baik ketika kamu servis. Terus saudara pulang dan tidak serahkan HP itu. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Makanya iman kita harus disertai dengan perbuatan kita. Waktu kita tinggal di dalam firman dan memegang. Saya memang percaya ini agak sesuatu yang sulit. Tapi sekali lagi, kalau saudara berfokus kepada sesuatu yang sulit itu, saudara tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada Musa, jalan aja Musa. Saya nggak tahu ngomong Tuhan, jalan aja. Tuhan mau kita percaya saja saudara. Apa yang kita tidak mampu itu bagiannya Tuhan. Kita jalan aja. Memang bagi pikiran kita ini sukar, ini tidak mungkin. Ini tidak bisa Tuhan, masalah ini terlalu berat.
Saya sudah konsultasi dengan ini, itu, saya gini. Tapi tidak bisa. Tuhan cuma mau bilang hari ini, kamu percaya saja dan serahkan itu kepada Tuhan. Berpegang terus kepada firman itu. Tinggal di dalam firman itu, hidupi terus firman itu. Sekalipun mungkin hari ini pandangan manusia mau berkata, kok belum ada sesuatu yang terjadi. Apa yang kau lihat belum terjadi, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di dalam hidupmu. Sekali lagi, apa yang kau belum lihat terjadi, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Sampai hari ini, sampai detik ini, Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau ikut Tuhan, ada kalanya memang gini, saudara. Kita terbentur dengan akal pikiran kita. Bukan karena Tuhan tidak masuk akal, tapi karena Tuhan melebihi akal dan pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa menjangkau apa yang Dia lakukan. Makanya hari ini, jangan engkau bilang gini, iblis datang, rugi saya pegang firman. Rugi saya setia ibadah doa. Rugi saya ini, rugi saya ini. Tidak ada yang rugi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Ketika kita meneteskan air mata, berdoa, menyembah Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena Dia berkata, aku menampung di kirbatku. Artinya apa? Dia mengingat apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan katakan dimerdekakan, dibebaskan dari apa? Dari dosa. Karena dosa itu mengakibatkan kita, saudara, kehilangan sukacita, semangat, gairah hidup. Makanya kan dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan di situ, karena semua orang apa? Telah berbuat dosa dan apa? Telah kehilangan. Jadi dosa itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Dosa itu selalu membuat kita kehilangan. Kalau hari ini engkau pelihara dosa itu, engkau akan sedikit demi sedikit akan kehilangan segala-galanya. Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa dosa akan membuat kita kehilangan segala-galanya. Bahkan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Yang mana kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah sumber yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kau berkata bahwa, oh ini cuma sakit hati, ini cuma kekecewaan, ini cuma dosa-dosa kecil yang tidak seberapa. Tetapi yang namanya dosa adalah mengakibatkan, apakah saudara siap untuk kehilangan? Saya percaya tidak. Justru saudara mau, saya mau Tuhan memberikan berkat. Saya mau Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, sukacita, kemenangan di dalam hidup saya. Tetapi akibat dosa kita kehilangan itu. Makanya Yesus bilang di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini saya percaya jemaat di sini sudah hafal di luar kepala. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius dalam terjemahan masa kini dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Jadi kerajaan Allah itu, saya ulangi lagi bahwa berbicara tentang pemerintahan Allah. Waktu kita berkata, saya mau hidup dalam kerajaan Allah, berarti engkau harus siap untuk diperintah Tuhan. Nah, repotnya kadang-kadang orang tidak mau diperintah. Apalagi kalau sudah naik daun dengan naik pohon. Itu saudara sudah tidak injak bumi itu. Sudah tidak, saya tidak melanjutkan saudara. Ya. Makanya Yesus bilang, saya percaya di sini adalah orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati, yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau ini yang saya bicara orang di luar sana, Bapak, di Skotlandia sana, di Jerman sana. Tidak ada di sini. Ya, jadi Yesus bilang bahwa lebih gampang apa? Seekor unta masuk ke lubang jarum daripada apa? Orang kaya masuk gereja, masuk surga. Kenapa? Karena kadang-kadang saudara, ya ini bukan yang di sini ya, saya nggak disinggung di sini, yang di sana banyak. Itu tidak mau diatur.
Tapi di sini semua saya lihat Pak Gembala mau semua diatur dan tunduk taat. Amin. Cuma amin yang di belakang sana. Jadi usahakanlah dahulu. Terjemahan lain dikatakan begini, namun pertama-tama yang paling penting adalah siapa yang memerintah atas hidupmu. Waktu ini kita saudara terapkan dalam hidup kita. Tuhan bilang apa? Semuanya ditambahi atau dikurangi? Saya ulangi lagi ya. Semuanya pasti akan ditambahkan. Ini Alkitab yang mengatakan kepada kita bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Baru setelah itu saudara Yesus bicara tentang kekhawatiran. Betul ya? Kalau saudara baca itu, Yesus mengatakan semua akan ditambahkan. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Baru Yesus bilang gini, janganlah kamu khawatir. Ini baku hubungan saudara. Kalau bicara tentang kebutuhan itu selalu kita khawatir. Bagaimana dengan iniku, bagaimana dengan iniku dan sebagainya. Seringkali kita khawatir tentang masalah-masalah jasmani. Tapi di tempat ini tidak ada, di luar sana saudara. Banyak orang tidak khawatir tentang kebutuhan rohaninya. Saya ini sudah bertumbuh atau tidak? Saya ini sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Saya ini sudah menghasilkan buah atau tidak? Mau tanya Bapak Gembala, kira-kira Bapak Gembala, saya ini sudah bagaimana sekarang? Itu jarang seperti itu saudara. Jarang orang datang, pastor, Pak Gembala, saya ini rohaniku bagaimana apa dan sebagainya. Kalau di sini saya percaya ada yang seperti itu, banyak di sini ya. Ya, kalau di luar sana saudara banyak yang tidak seperti itu ya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendaki dalam kehidupan kita bahwa ini yang kadang-kadang menghalangi kita. Kita khawatir, kita takut sehingga kita nggak percaya kepada Tuhan. Sehingga kita kejar itu yang kita butuhkan dan sebagainya. Sehingga kita sudah lupa, gampang itu gereja nanti besok saja. Gampang itu PA, gampang itu ibadah doa nanti saja. Ini dulu saya kejar. Akibatnya apa saudara? Kita nggak dapat, kita mungkin ya 50-50 lah. Dapat ya sudah KO. Tapi Tuhan bilang hari ini, usahakan bagaimana Tuhan memerintah atas hidupmu. Jadi raja. Dan bertanggung jawab atas hidupmu. Saya percaya gini, kata merdeka itu saudara, di dalamnya mengandung arti apa? Di situ ada kebebasan. Di situ ada sukacita. Di situ beban kita, saudara Tuhan angkat. Di situ kita mengalami kelegaan yang luar biasa. Ini bukan sekedar informasi, tetapi ini kebenaran yang Tuhan mau setiap anak-anaknya itu mengalami itu di dalam kehidupannya. Kalau engkau mengalami ini, hari Jumat penuh kesaksian di tempat ini. Yang luar biasa saudara. Yang terakhir ya, saya cepat-cepat saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan katakan gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata mengetahui di situ arti katanya saudara ginosko. Ginosko itu artinya gini, kita mengenal, mengetahui Tuhan karena kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Bukan sekedar informasi dari si A, si B. Oh saya tahu Tuhan itu gini-gini, bukan itu. Tapi kita kenal Dia, kita tahu Dia karena kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Kita tidak bisa digoyahkan dengan mungkin teman kita, saya bisa gini-gini. Enggak, saya tahu Tuhan saya kenal Tuhan saya. Kenapa? Saya punya hubungan dengan Dia. Kalau hari ini kau tidak punya hubungan dengan Tuhan, kau kan, ini Tuhan gimana ya? Ini mungkin Tuhan ini jahat, ini mungkin. Kita tidak akan bisa betul-betul punya keyakinan yang kuat. Makanya kekristenan itu berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang relasi, hubungan kita dengan Dia. Makanya Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan hubungan itu. Biar kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Yaitu apa? Menjadi anaknya. Anak itu bicara tentang apa? Hubungan. Ada relasi saudara dengan Dia. Yang terakhir, yang paling terakhir. Dalam Galatia 5 ayat 1. Di sini dikatakan gini. Waktu kita mengalami kemerdekaan. Galatia 5 ayat 1. Saya cepat saja ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah atau sudah? Belum saudara. Telah atau belum? Telah memerdekakan. Jadi
Kemerdekaan itu Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Dan dia katakan itu, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dunia ini, waktu kita mau buruh, tidak apa-apa saudara punya pekerjaan bagus, uang yang banyak, tidak apa-apa saudara. Kalau ada Tuhan, maka saudara yang lain ini jadi hamba. Tapi kalau nggak ada Tuhan yang Yesus di dalam hidup kita, bisa saja yang lain ini akan menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Dan kita percaya kalau yang lain-lain ini selain Tuhan Yesus yang jadi Tuhan dalam hidup kita, kita jadi jahat. Kita akan jadi jahat. Jadi Tuhan bilang saudara, untuk kita, saya percaya gini, waktu kita hidupi kebenaran, dikatakan Alkitab, karena itu berdirilah teguh. Kita akan menjadi pribadi yang kuat. Karena ada firman itu di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tetapi Tuhan punya janji bagi kita. Untuk memerdekakan kita. Untuk membebaskan kita. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama terikat dengan kelemahan. Terikat dengan dosa. Saya mau bilang begini. Terikat dengan dosa itu sangat tersiksa saudara. Sangat tersiksa. Kita ada damai, tidak ada sukacita. Ibaratnya seperti ini yang terakhir ya, sebuah saudara gelas di dalamnya ada lumpur saudara, kita isi air, mau diisi apapun yang baik. Kalau lumpur itu tidak dibereskan, maka lumpur itu akan mencemarkan apapun yang masuk dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, Tuhan mau semua dibereskan hari ini. Tuhan mau memerdekakan saudara. Karena dia sudah bayar di atas kayu salib semuanya. Dosa kita, kutuk kita, semua Tuhan sudah bayar. Mari terima kemerdekaan itu. Mari terima kebebasan, sukacita. Yang saya mau bilang gini, bukan cuma sekedar tulisan biasa Alkitab ini. Tetapi Tuhan mau kau alami sukacita dari Tuhan. Kebebasan dari Tuhan. Damai dari Tuhan. Kalau sebentar Tuhan suruh bereskan sesuatu, ayo bereskan cepat. Karena saya percaya Tuhan mau kasih mujizat bagi hidup. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan lupa saudara ya, hari Selasa 6:30 malam. Ya. Hari ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami datang. Engkau lihat hidup kami. Mungkin selama ini bukan Yesus jadi Tuhan. Bukan Dia yang berkuasa. Bukan Dia yang jadi utama. Tapi hari ini kami mau kembalikan Yesus kepada posisinya. Kami mau kembalikan Yesus yang menjadi utama di dalam hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Biarlah ini bukan hanya sekedar pujian, tapi ini kerinduan kita. Namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu selalu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Amin. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, amin, 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 amin. Yang ku pegang teguh. Mari angkat tanganmu dengan iman dan katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Amin. Yes. Haleluya. Engkaulah Raja. Amin Tuhan. Berdaulat
berdaulat, berdaulat, haleluya, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sambil menutup mata saudara, mungkin hari ini kita mau barui komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin komitmen kita di hadapan Tuhan sudah rusak, saudara. Kita sudah melanggar komitmen itu. Kita tidak menjadikan Dia yang paling penting dan utama dalam hidup kita. Hari ini, saudara, ada janji Tuhan yang saya percaya Tuhan rindu engkau alami di dalam hidupmu. Bahwa Tuhan mau memerdekakan engkau, Tuhan mau membebaskan engkau, Tuhan mau engkau mengalami sukacita, mengalami damai itu. Mengalami ketenangan itu. Mungkin hari-hari ini jiwamu tertekan. Mungkin engkau banyak pikiran-pikiran yang menakutkan hari-hari ini. Hari ini saudara, kembalikan Yesus ke posisinya yang semula. Kita membarui komitmen kita. Kita mungkin sudah melanggar. Tapi saya mau bilang Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan mengingatkan engkau kembali hari ini. Kembalikan posisinya. Kembalikan Dia yang paling utama di dalam hidupmu. Di dalam hatimu hari ini. Maka saya percaya apa yang hilang hari ini di dalam hidupmu Tuhan kembalikan. Apa yang hilang hari ini. Kalau kau sudah tawar hati. Kau sudah putus asa. Sehingga semuanya menjadi hambar hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu engkau, biarkan kau barui hari ini komitmenmu di hadapan Tuhan. Kami minta ampun di hadapan hadirat-Mu. Kalau kami sudah menggantikan Engkau, bukan lagi yang menjadi utama. Tapi hari ini Tuhan, Engkau bukan menjadi utama lagi, tapi Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami bergantung, kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong jemaat ini, hamba percaya Bapa di sorga, bahwa Tuhan akan terus menuntun menolong mereka untuk tetap terus menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, dan hari ini kami mengalami kebebasan, kemerdekaan. Hari ini dosa tidak mengintimidasi kami lagi, tetapi kami sudah dibaharui oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Saat ini saya mengundang Sesyusi yang akan melakukan pemberian hadiah kepada anak-anak sekolah minggu. Saya persilahkan. Ya, selamat siang semua Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik semua. Tidak terasa ya, 1 tahun sudah waktu kita lewatkan bersama. Kemarin kita sudah merayakan hari Natal anak sekolah minggu. Temanya kasih, dan kakak-kakak yang luar biasa berikan waktunya untuk dekor sampai jam 1 malam. Banyak kakak-kakak yang memberikan hati yang luar biasa. Terima kasih untuk semua kakak-kakak sekolah minggu yang dipimpin oleh Sis Cing. Ya, hari ini adik-adik mau panggil kakak ya, Kak Yusi ya. Gak apa-apa lah ya. Kan ini sudah SOP-nya. Jadi biar Oma dipanggil kakak ya. Jadi pada suatu hari saya itu sedikit intermezzo dulu. Saya lagi mengajar ekoenzim di TK Gamaliel. Jadi waktu masuk sudah gurunya tanya, ini mau dipanggil Oma atau apa ya gitu. Saya bilang ya panggil Oma saja. Jadi waktu Pak Kevin menjelaskan tentang ekoenzim itu kepada anak-anak, Pak Kevin bilang, adik-adik, bla bla bla, terus yang satu teriak,
Bukan adik-adik, anak-anak. Dia bilang tadi kamu bilang kamu opa. Oh mas, sekarang kamu bilang saya adik-adik. Ini intermezzo saja ya, oke. Ayah, adik-adik, pada hari ini Kak Yusi akan mengumumkan anak-anak yang rajin baca Alkitab, anak-anak yang rajin datang sekolah minggu. Nah, ini semua ini penilaiannya ini sudah ditetapkan oleh tim Yuri dan tidak bisa diganggu gugat. Tim Yuri ini dari guru sekolah minggu, beberapa guru sekolah minggu ya. Jadi mungkin ada adik-adik bilang begini, kenapa saya rajin sekali membaca hafal Alkitab? Saya itu tidak pernah titik komanya, tidak pernah salah kalau baca Alkitab. Tapi adik-adik punya rekor masuk ke sekolah minggu itu kurang. Jadi semua penilaian ini dilihat dari banyak segi. Udah hafalnya oke, hebat, tidak ada salah titik komanya itu Alkitab. Tapi datang sekolah minggu sebulan cuma sekali. 12 bulan cuma 8 kali. Nah itu jadi penilaian semua. Jadi jangan ada yang kecewa, jangan ada yang bilang kenapa bukan saya yang juara, kenapa si A, si B ya. Karena sempat juga tadi waktu saya baca yang juara ini, saya sempat protes sama kakak. Loh kak, si A itu lebih hebat loh bacanya, itu titik koma gak pernah salah loh. Iya Kak Yusi, kekurangannya sekolah minggunya jarang masuk. Oke, jadi kakak akan bacakan. Ini yang pertama, kelas madya yang paling banyak hafal ayat. Nah ini saya sempat protes tadi, tapi ini sudah ketentuan dari tim juri. Oke, kakak akan baca dan naik ke depannya. Pertama, Russell ya? Russell. Oh, maka saya engkau Russell ya ini ya. Oke, Titi, si Titi. Russell, Titi. Maju ke depan ya Titi. Yang kedua, ya ini karena mamanya gak pernah ke sekolah minggu. Mamanya terus ke gereja aja anaknya. Harus hadir terus ini ya. Yang kedua Timothy. Yang ketiga Milan. Yang keempat Sam. Nah Sam. Ada yang sebetulnya tidak dapat tapi guru perjuangkan harus dapat ini. Karena ini punya dengan segi pertimbangan yang luar biasa di guru sekolah minggu ya. Ini juga ini ada yang dengan pertimbangan yang luar biasa ini kelas Pratama. Daniel pertama. Terus yang kedua Alvaro. Alvaro ini dahsyat. Dia kalau belum hafal, kalau mau masuk sekolah minggu dia harus menghafal dulu baru dia masuk. Biar diganggu teman-teman, tidak saya mau hafal dulu. Nah, Alvaro luar biasa ya. Yang ketiga Petra Tertius. 4 Philips. Ya. Oke. Selamat ya buat adik-adik semua yang rajin baca Alkitab. Jadi nanti tolong dong ibu-ibunya disupport anak-anaknya untuk supaya bisa baca Alkitab. Ada ayat hafalan tidak? Sudah hafal belum kamu? Kendati mama papa tidak hafal. Yang penting anak-anak hafal Alkitab. Oke. Terima kasih kakak bilang. Seneng kan? Nah nanti kalau kakak tanya hafal Alkitab harus hafal ya. Nah, Milan paling luar biasa. Apa sih ini? Si Timothy paling luar biasa ya. Loh, yuk. Oh iya, kena ada nama-namanya. Jangan tak bawa balik kakak. Sam, rajin sekolah minggu ya. Apa Sam ini berkat perjuangan ini, perjuangan guru ini Sam. Oke, sudah semua dapat? Tetap tinggal di tempat kakak atau mau turun? Tinggal ya, mau difoto kan? Mau foto dulu. Tim sukses, tim kameraman mana? Saya akan baca lanjut. Mau foto dulu? Sudah?
Pak Kevin, tolong Pak Kevin. Maju ke depan. Ini 1 tahun 1 kali Pak soalnya Pak. Kalau dia diabadikan bagaimana Pak ini? Aduh, ini tolong ya. Ini coba pasang muka-muka manis adik-adik, jangan pakai bisi-bisi. Petra senyum, ayo di foto itu. Saya juga dong. Oke, terima kasih adik-adik. Lebih giat lagi ya baca firman ya semua ya. Rajin ya. Titi ini soalnya banyak leko-lekonya kalau sama kakak dia. Oke, saya akan bacakan sekarang. Nah, yang rajin bawa Alkitab di saat sekolah minggu. Saya akan bacakan yang pertama, Petra Iswanto untuk kelas Madya. Yang untuk kelas Pratama Alvaro. Wow, double Alvaro. Terus untuk yang oh tadi ini yang paling rajin sekolah minggu ya, oke. Udah mau difoto? Oh saya tunggu, saya panggil lagi yang ini ya. Yang paling sekalian ya Kak ya. Yang paling rajin masuk sekolah minggu kelas Madya. Iwayan Petra ya. Kelas Pratama Devania. Terus kelas balita 2 tahun sampai dengan 5 tahun Andrew ya. Andrew. Oh bacanya Endro. Kayak Kak Endro punya bacaan, Endro. Terus yang balita yang di bawah 2 tahun yang paling rajin Gwen. Tapi karena Gwen sudah tidak ada, kita panggil balita paling besar, papanya Gwen. Ya Papa Gwen, tolong diterima hadiahnya Papa Gwen. Ini adalah mewakili balita sekolah minggu yang paling gede. Iya lucunya hadiahnya. Terima kasih Kakak Lili. Untuk Gwen ini ya. Oke. Tolong diabadikan Pak Kevin. Nanti kasih keterangan di atas ya. Nanti dikira balitanya ya. Sudah? Gaya balita gitu loh Pak Kevin. Oke sambil ini ya sudah. Terima kasih semua bapak-bapak yang sudah mendukung anak-anaknya untuk rajin sekolah minggu. Saya berharap untuk tahun ke depan lebih banyak lagi adik-adik yang masih tinggal di dalam gereja ke waktu sekolah minggu untuk orang tuanya mendukung anaknya untuk masuk ke sekolah minggu ya. Dan banyak kader-kader yang akan lahir lagi tahun ini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Gembala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Sehingga ibadah kami bisa berjalan lancar dari awal hingga berakhirnya. Terlebih anak-anak sekolah minggu juga Engkau sudah memberkati. Tuhan urapi mereka, pakai mereka sesuai dengan Yoel pasal 2 ayat 28. Engkau mencurahkan roh-Mu kepada anak-anak kecil sekalipun juga. Pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi pembicara, pengkhotbah, bernubuat. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Engkau berkati juga pekerja usaha dan jemaat-Mu.
apapun yang mereka kerjakan, usahakan kau buat berhasil. Dan kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Gereja pula lah saudaraku, dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Berkati juga Natal Pemuda tanggal 14 Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati anak-anak muda di tempat ini. Kau kirim juga jiwa-jiwa baru. Sehingga kami dapat memuji menyembah Engkau bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Yes, Tuhan berkati.